Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Ya, shalom bagi saudara yang di live streaming. Dimanapun saudara berada, kami menyambut saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah setia di channel yang ada. Di GBI Pelita dan Suheri Gultom. Saudara silakan subscribe, like, share, and comment di channel Suheri Gultom di YouTube. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini tema yang saya ambil adalah damailah di hatiku. Damailah di hati kita. Saya rindu setiap saudara dan saya adalah orang-orang yang merasakan damai Kristus ada di hati kita. Saya percaya kita orang-orang yang sudah merayakan Natal mungkin 1 atau 2, 3 kali dalam beberapa hari ini. Dalam seminggu, dalam sebulan Desember survei rata-rata satu orang itu merayakan Natal 7 sampai 8. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Tanya sebelahnya, kau udah berapa kali Natal? Tanya sebelahnya dulu. Sudah berapa kali Natal? Ada yang jawab 2. Ada yang sudah jawab 3. Padahal ini baru tanggal 8. Tanggal 8 sudah 3. Nah saudara belum lagi tanggal 24, tanggal 25 saudara akan banyak merayakan Natal. Bagaimana agar damai di hati kita? Kita belajar dari kitab Lukas 2 ayat 13 sampai 15 ya. Saya ajak baca sama-sama Lukas 2 ayat 13 sampai 15. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tema yang diambil oleh PGI, KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Hari ini saya memberi tema damailah di hatiku. Pada ayat yang ke-14 dikatakan adalah ada bala tentara malaikat sorga. Berarti banyak malaikat-malaikat yang bernyanyi. Pada ayat yang ke-13 dikatakan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah pada malam itu. Katanya, kemuliaan bagi Allah. Jadi kelahiran Tuhan Yesus adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi saudara yang merayakan Natal, saudara panitia Natal, pengkhotbah Natal, pelayan Natal, jangan lupa bahwa segala kemuliaan bagi Allah. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah. Apalagi seperti saya pendeta, khotbah tiap malam. Saya tidak ada istirahat 1 malam pun, tiap malam saya khotbah Natal. Tapi saya harus berpikir seperti ayat ini bagaimana malaikat-malaikat itu, tentara bala sorga itu, mereka bernyanyi segala kemuliaan bagi Allah. Saudara harus tanamkan apapun yang ada padamu, apapun yang kau miliki, tanamkanlah segala kemuliaan bagi Allah. Kalau saudara makin cantik pada waktu Natal, kan karena orang kalau merayakan Natal kan banyak ke salon ya. Apalagi wanita-wanita ini kan repot kali. Rumit kalian. Saya semalam melayani Natal di Rumah Sakit Pringadi, pegawai-pegawai Rumah Sakit Pringadi. Saya melihat mereka begitu rumit, mereka bersasak semua, bersasak. Dan aku yakin waktu setelah habis bersasak itu pun mereka harus menjaga sasaknya jangan rontok. Jangan. Saya pernah lihat istri saya ini karena ada salon supaya jangan rontok, tidurnya pun harus dijaga betul. Terus saya lihat, sedih banget aku lihat dia. Tidurnya, kenapa begitu? Supaya jangan rusak rambut ini. Laki-laki bebas saja tidurnya. Memang jadi perempuan jauh lebih rumit. Nah setelah habis Natal, merontokkan sasak itu pun repot itu. Repot, gak gampang. Jadi
Sayangilah istri-istri kalian yang kena sasa itu. Sayangilah. Terlalu capek mereka. Nah saudara, saya mau katakan, intinya mau apapun acara itu, secantik apapun kita, sehebat apapun kita, punya prinsip lah. Segala kemuliaan bagi Allah. Katakan sama-sama, segala kemuliaan bagi Allah. Amin. Jadi kalau orang mulai memujimu, jangan terlalu nikmati pujian itu. Kembalikan ke Allah. Kalau orang mengatakan sesuatu pujian, kembalikan kemuliaan bagi Allah. Nah saudara, yang kedua, malaikat-malaikat bala tentara sorga itu berkata apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah tindakan memuliakan Allah, memuliakan Bapa. Dan yang kedua dikatakan adalah kelahiran Tuhan Yesus adalah mendatangkan damai sejahtera di bumi. Maka ini penting kita dalam menyikapi suasana Natal, kita harus merasakan ada damai sejahtera di hati kita. Saudara, terlebih panitia-panitia Natal, jangan sampai ada yang gak enakan. Jangan sampai ada persoalan. Bukan masalah meriahnya acara itu. Ingat, Natal pertama itu adalah dilakukan oleh gembala-gembala. Dan mereka orang sederhana. Pergi ke Bethlehem, kota Daud, tempat yang sederhana, kandang domba. Jadi Natal pertama dilakukan oleh gembala-gembala orang sederhana di tempat yang sederhana. Rayakan Natal dengan sederhana. Jangan banyak gaya. Biaya Natal itu murah, gaya Natal itu yang mahal. Kalau ada berkat, ada uang, silakan bisa nasi kotak. Silakan mau di hotel atau di mall. Kalau ada berkat. Tapi kalau nggak ada uang, jangan paksa. Saya ingatkan saudara, jangan sampai saudara memaksa diri beli baju baru. Kalau nggak ada uang. Jangan paksa dirimu. Jangan paksa dirimu harus beli kue, beli baju, beli perabot, cat rumah. Kalau ada silakan. Tapi memaksa diri. Ingat saya katakan berkali-kali, biaya hidup itu murah. Gaya hidup itu mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Jangan banyak gaya, bilang sebelahnya. Jangan banyak gaya. Saudara kalau kurang gaya, saudara lebih memuliakan nama Tuhan. Rayakan Natal dengan sederhana. Ada makanan, puji Tuhan. Ada minuman, puji Tuhan. Ada baju baru, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kau meminjam uang beli baju baru. Jangan sampai kau cicilan, beli baju cicilan 10 kali. Oke lah, kalau mungkin beberapa kali cicilan aku oke lah, satu baju mungkin kau penting sekali. Karena ada acara Natal itu kan pakai dress code. Dress code. Sehingga saudara harus membeli. Oke, gak ada masalah. Tapi saya mau katakan sama saudara, jangan kehilangan makna Natal. Makna Natal itu adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lihat gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem. Mereka melihat palungan itu ada bayi yang berisi bayi mungil. Palungan itu adalah tempat makanan ternak. Palungan itu adalah hatimu. Palungan itu adalah hatiku. Bethlehem itu adalah keluarga kita. Keluarga kita jadi Bethlehem. Keluarga kita menjadi Bethlehem. Hatiku menjadi palungan. Kita nggak bicara bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu lagi. Kita berbicara Yesus yang ada di hati kita. Jadi kita boleh saja mengingat histori bagaimana kelahirannya. Tetapi yang jauh lebih bermakna adalah sadarilah dirimu bait Allah. Sadari dirimu adalah palungan itu. Sadari bahwa dirimu tempat lahirnya Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana kita memperoleh damai? Yang pertama, menerima Kristus di hati kita.
menerima Kristus Tuhan kita. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan, hidupku tetap di dalam Tuhan Yesus. 1, 2 ya. Hidupku tetap di dalam Tuhan Yesus. Ini poin penting. Jangan pernah keluar dari Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Bagaimanapun penderitaan, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun tantangan, justru tantangan, persoalan membuat engkau semakin tetap dalam Kristus, berakar, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Ada orang semakin ada persoalan makin jauh dari Tuhan, semakin ada tantangan makin meninggalkan pelayanan. No, jangan lakukan itu. Ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, akan ada salib. Salib itu adalah penderitaan. Pikulah salibmu. Pikulah penderitaan oleh karena hidup dalam Tuhan Yesus. Bukan kita menderita karena kesalahan kita. Kalau menderita karena kesalahan kita bukan salib. Kalau saya malas jadi miskin, itu bukan salib. Kemalasanmu yang membuat miskin. Kalau saudara hidup akhirnya jatuh dengan pornografi dan hidup dalam perzinahan, kesalahan kita itu. Atau kita ganggu istri orang lain, kemudian kita dipukuli, itu salah kita. Itu bukan salib. Salib itu adalah penderitaan karena kita hidup dalam kebenaran. Kita benar tapi ada penderitaan. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan pelayanan, jangan menjauh. Seperti yang saya dengar, percuma aku ibadah, percuma aku pelayanan, percuma aku berdoa, percuma aku berpuasa. Apa yang kudoakan, apa yang kupuasakan, kenapa Tuhan belum jawab? Ingat, semua masalah yang diizinkan Tuhan, itu hanya ujian iman. Ingat, masalahmu tidak untuk selamanya. Masalahmu itu hanya sesaat, hanya ujian iman. Kasih Tuhan selamanya. Sehingga ketika ada ujian iman, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan mau ikuti suara iblis yang berkata, percuma kau ibadah, percuma kau berdoa, percuma kau menyumbang gereja, percuma kau melayani. Makanya saya ingatkan sama ibu-ibu, kalau suamimu udah baik-baik melayani, sedikit salah, jangan bilang percuma kau melayani. Hati-hati. Demikian juga istri yang udah baik-baik ke gereja, kor, melayani Tuhan, singer, choir. Jangan suami bilang, percuma kau ke gereja. Jujur dulu, siapa di antaramu yang pernah bilang seperti itu? Percuma kau anak Tuhan. Percuma kau berdoa. Percuma kau pelayanan. Percuma kau sintua. Percuma kau pendeta. Percuma kau gembala. Percuma kau anak pendeta. Percuma, itu toksik. Itu toksik. Racun. Jangan racun sama keluargamu sendiri. Ada lagi, udah capek-capek istrinya olahraga. Terus dilihat berat badan belum turun. Percuma kau olahraga. Kan sedih istrinya itu. Sementara istrinya udah berjuang. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Suaminya bilang, gak ada gunanya kau itu. Kau makin turun berat badanmu. Ya Tuhan, why toxic? No toxic. Amin. No toxic. Kalau kau lihat istrimu, 1, 2, bilang teruskan, 3, 4, 5. Jadilah suami yang membuat istrinya itu semangat. Ada aja istri yang toksik, ada suami yang toksik. Ada orang tua yang toksik, ada anak yang toksik. Ingat, kata percuma itu artinya apa? Sia-sia kau beribadah. Sia-sia kau olahraga. Sia-sia kau diet. Janganlah, no toksik. Apalagi kau pacaran dengan orang toksik. Mati mau. Kau lebih bagus pacaran dengan si lamhot walaupun kau lihat mukanya hot. Tapi kata-katanya gak ada toksik. Kata-katanya akan memberi kau support.
Karena si pacarnya, aku mau diet, aku mau no karbo, low karbo. It's okay, no problem. Teruskan. Walaupun kita lihat timbangan gak berubah, teruskan, gak apa-apa. Hasil tidak mengkhianati proses. Saudara, teruskan, jadilah orang yang mensupport. Saya berharap, saya pernah bilang sama istri saya, percuma kau ibu gembala. Saya bilang juga, percuma kau gembala. Percuma kau pendeta. Kalau istriku bilang begitu, langsung mati kurasa. Berat loh. Tapi kadang-kadang jujur saya bilang, yang sering membuat kau kena mental orang yang dekat samamu. Orang yang dekat padamu itu lebih sakit kena mentalnya, kena mental kita. Kalau orang Belanda menyakiti hatiku, jauh kalinya itu, udahlah gak apa-apa aku pikirkan. Atau kalau pendeta yang lain menyakiti hatiku, ya lo mau sih. Gak jumpaku sama kau gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan gampang kita lepaskan. Tapi yang dekat dengan kita, kalau istriku toksik ke saya, kan betapa racun itu ada di hatiku. Mau bilang apa aku lagi? Tapi dia tidak begitu, puji Tuhan. Dia memberi support. Hanya tadi pagi aku cuci piring sedikit, dia bilang, suami keren. Aku tahu masuk hatinya, teruskan sering-sering. Divideokannya tadi. Suami keren, ganteng, keren banget. Ini suami internasional katanya. Aku ngerti maunya dia itu, dibalik itu semua. Sering-sering. Tapi kan caranya kan positif. Keren. Ini gak ada suami yang cuci piring. Tumben kau tumben kau cuci piring. Tumben ya, yang gak pernah-pernahnya kau cuci ya. Bisa kau cuci, alah, mujizat ini ya Tuhan. Parsalia don, boton. Itu racun. Kalau suamimu udah cuci piring, puji dia. Mantap Pak, mantap. Aku semakin cinta, kagum sama. Demikian juga kalau istrimu udah masak spesial, masak katakanlah tiba-tiba dia siang-siang, sore-sore jam 3 masak pisang goreng. Suami tiba-tiba dikasih kopi, dikasih pisang goreng. Jangan toksik. Ada apa, Ma? Ada apa? Ada apa? Yang mau pestanya kita? Yang ada yang mau datang? Enggak, ini khusus untukmu. Masa? Yang gak pernah-pernahnya kau buat itu. Pasti ada maumu. Kujaga dompetku, hati-hati aku. Jangan. Mana tahu Roh Kudus menjamah hati dia. Masakkan pisang goreng. Sama bapakmu itu, Bapak si Rahel. Udah capek itu Pak si Rahel. Lihatlah mukanya udah mulai peot. Masakkan. Dimasakkan Mak Rahel. Artinya apa? Saya mau katakan sama saudara, jadilah orang yang senang membuat orang maju. Senang melihat orang maju. Senang melihat orang berkembang. Penyakit zaman orang, susah melihat orang maju. Susah melihat orang lebih hebat dari dia. Kalau saya tidak, saya senang melihat orang lebih berkembang dari saya. Bahkan kalau ada orang yang berkembang, saya doakan supaya lebih berkembang. Saya mendoakan gereja di Medan yang besar-besar supaya lebih besar. Biar semua bertumbuh. Yang kecil kau doakan supaya besar. Yang besar lebih besar. Asal jangan istriku makin besar. Kita doakan. Ibu-ibu juga melihat ibu-ibu lain kalau ke salon makin cantik dia bernatal. Senanglah. Jangan iri. Jangan cibir. Jangan omong-omongi. Lihat itu. Gak cocok kan? Gak cocok bajunya dengan cat rambutnya gak cocok. Ngapain kau bahas? Suka dia lah. Mau gak cocok warnanya pokoknya. Jangan suka mencibir. Saya berdoa. Setiap saudara menerima Kristus Raja Shalom. Dalam kitab Yesaya 9 ayat yang kelima. Jadi Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya sebelum Kristus lahir.
Jadi sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya dan Mika sudah menubuatkan di perjanjian lama bahwa akan lahir juru selamat dunia, Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat, dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Katakan, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Makanya Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri anak Allah adalah pembawa damai. Ciri anak Bapa adalah memberkati musuh, memberkati orang yang menyakiti kita, memberi makan minum musuh kita. Itu ciri anak Bapa di sorga. Ciri anak Tuhan Yesus itu adalah pembawa damai. Artinya dimanapun kau diletakkan, damai tempat itu. Kalau di situ ada Mama David dengan Mama Yoel bertengkar, maka datanglah Mama Misael. Datang Mama Misael, maka Mama Misael akan mendamaikan Mama David dengan Mama Yoel. Karena Mama Misael adalah pembawa damai. Bukan datangnya Mama Misael membuat Mama David dan Mama Yoel ini jambak-jambakan. Enggak. Kita anak Allah, pembawa damai. Ingat, kalau mau jadi pembawa damai harus suka mengalah. Bilang sebelahnya, suka mengalah. Halo? Aku lihat dulu mukamu, muka perbada atau muka mengalah? Sudahlah, Yesus udah mau datang. Udah lahir di hati kita, udah datang di hati kita. Dan dia juga mau datang yang kedua kali. Buatlah rumahmu itu sorga. Roma 14 ayat 17. Rumah kita sorga, Roma 14 ayat 17. Rumah kita sorga kalau ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Di rumah kami akan ada sorga kalau istriku damai, anak-anakku damai, hatiku damai. Makan ikan asin, makan indomie kuah, kerupuk jange, jengkol mentah. Apapun yang dimakan kalau damai jadi enak. Tapi kalau kalian berantem, suami istri, anak-anak, makan mahal pun gak enak. Jadi bukan makan apa, makan dengan siapa. Udahlah bapak-bapak, jangan kau lawan lagi istrimu. Bukan seteru dia. Dia sekutumu. Aku minta sama bapak-bapak di sini, mengalah kau sama istrimu. Nanti kalau aku mengalah Pak Pendeta, aku kasih hati dia minta jantung. Berarti karnivora itu istrimu. Pemakan segalanya. Tidak, percaya. Semakin bapak baik sama istrimu, istrimu semakin menghormatimu. Serius, inilah contoh yang satu ini. Ku tanya dulu, kalau aku jahati dia, ku kasarilah dia, ku bentak, ku marahi. Seperti kok baku ini. Ku tanya, dia makin hormat atau makin tidak hormat? Kalian jawab, ibu-ibu jawab. Ku marahi, ku kucilkan, ku berbuat kata-kata yang tidak baik. Ku tanya dulu sama kalian. Istriku ini kira-kira makin hormat atau makin tidak hormat? Makin tidak hormat. Makin ku sayangi, makin ku kasihi, makin ku dengar, makin ku mengerti perasaannya. Perasaannya sulit. Ku tanya kenapa sulit, aku pun gak mengerti. Inilah perempuan makhluk misterius. Kok bisa perasaan kalian tiba-tiba gak enak? Kami gak tahu kenapa gak enak. Ya apalagi kami. Dia pun gak tahu kenapa dia gak enak. Loh, istri-istri kan begitu perasaan kalian kan? Kok tiba-tiba gak enak ya? Kok gak enak ya?
Kami nggak pernah lah laki-laki, nggak enak perasaan kami, nggak jelas penyebabnya. Kalau kami nggak enak perasaan kami, jelas penyebabnya. Karena gaji kurang, jelas. Kalau kalian tiba-tiba aja, nggak enak perasaanku ya, kok nggak enak ya? Ada apa ya? Siapa yang ngomong-ngomongnya aku? Makhluk perasaan. Saudara, semakin aku bentak, semakin aku lawan. Andailah kata begini, dia merepet-repet. Udah lama ini nggak merepet. Kudoakan sampai akhir zaman tidak merepet lagi. Tapi yang namanya perempuan banyak kali pikirannya. Perempuan ini kan berat. Kalian banyak kali kalian pikirkan. Makanya bapak bertanya ke anak pertama. Anak pertama tanya ke bapak. Bagaimana pak? Apakah kita jadi berjalan? Tanya mamamu. Anak kedua juga tanya mamamu. Anak ketiga tanya mamamu. Hilang nanti anjing. Tanya mamamu. Mama ini rumit kali. Semuanya kalian pikirkan dunia ini. Kalau dia merepet marah. Apakah menurut kalian semakin baik kalau aku lawan? Ayo, jujur dulu perempuan-perempuan di sini, ibu-ibu. Bisakah kalian tiba-tiba rasanya mau emosi, mau marah? Kok segan-segan kan menjawab? Apa adanya aja lah. Bisakah tiba-tiba perasaan kalian terangsang untuk marah, meledak? Bisa? Kalau dia meledak marah, ku tanya, semakin ku lawan, semakin ku jawab, apakah keadaan makin baik? Tidak. Aku udah lakukan itu puluhan kali, mungkin ratusan kali selama menikah. Survei yang kulihat bukan makin baik. Makin berantem kami. Makin melukai. Makin gak cakapan. Kusentuh pun dia, jangan pegang. Jangan pegang. Don't touch. Mungkin pikiran dia aku gak ngerti bahasa Indonesia. Don't touch me. Oh, diam aja lah. Oh, lihat-lihat begini. Jangan lihat. Ya, pokoknya salting, ibu Tuhan udah salting. Salah tingkah lah kita. Gak ada gunanya ku lawan. Saya ajak bapak-bapak di sini. Jangan lawan istri. Musuh kita kata Efesus 6 bukan darah dan daging. Tapi roh-roh jahat di udara. Saya berdoa. Ketika saya diam, bukan saya berarti nggak bisa melawan, tidak. Saya dengan dia udah satu. Hodoho, audoho, auhoho, tuho. Nah, maksudnya kau adalah aku adalah kau. Itu bahasa Sibarani itu, betul. Hodoho, audoho, tuho, audoho. Maksudnya kau dan aku adalah satu. Kalau kau buat dia menang, aku. Kalau kau buat dia kalah. Kalau ku sakiti dia, aku sakit. Kalau ku buat dia bahagia, aku bahagia. Itu Efesus 5 ayat 28. Efesus 5 ayat 28 begitu bunyinya. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti apa? Tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi diri sendiri. Kalau aku mengasihi dia, aku mengasihi diriku. Kalau aku menyakiti dia, aku menyakiti diriku. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak ini enggak tulus melihat wajahku kelihatan. Percayalah aku bilang. Buat rumahmu surga. Ada damai sejahtera. Senang kalau pulang bapak. Mama di rumah, anak-anak di rumah. Bapak kadang-kadang kan kalau pulang bapak kan. Taunya sepeda motor bapak kita bunyinya kayak mana. Memang banyak sepeda motor di situ. Tapi entah kenapa lah bunyi sepeda motor bapak kita ini. Bapak pulang. Memang gitu pengalamanku waktu kecil. Bapakku pulang masih jauh di sana, masih di Jalan Rakyat dia. Rumah kami di sini. Masih Jalan Rakyat, baru masuk Pelita 4. Tahu kami, bapak pulang. Aromanya, auranya, atmosfernya udah sampai ke rumah. Bapak pulang. Kalau bapak pulang, karena kami dulu pemain judi. Sama adikku sama abangku. Kami kurang suka. Bapak baik sebenarnya. Nah saudara kalau yang pulang membawa damai. Kalau pulang saudara bapak yang membawa damai. Pasti disukai betul? Dalam konteks tadi bapakku benar, kami yang salah. Kalau pulang si membawa damai. Kita senang. Anak-anak bilang bapak pulang. Bapak pulang.
dicium, betul nggak? Karena datang si pembawa damai. Apalagi bapaknya bawa martabak bangka, bawa pisang goreng, entah apalah, rambutan. Aku masih ingat bapakku dulu bawa rambutan 1 goni. Waktu dibaginya kami 4 orang, kami 4-4-nya begini, 1, 2, 3, 4. Harus adil Pak, adil Pak, adil. Ku ingat bapakku itu dilihatnya 1, 1, 1. Aku kok hijau, dia merah, ganti. Oh iya, merah. Bapakku masih ingat aku cerita itu. Karena kami 4-4 di tengah-tengah dibuat dia. 1, 1, 1. Aku kecil, busuk lagi, itu yang bagus, ganti. Bapak itu baik, si pembawa damai. Dia orang yang suka damai. Cuma dia marah kalau kami main judi. Namanya bapak yang mengasihi. Kalau bapak yang suka berantem, suaranya kuat-kuat. Dan ada bapak yang bawanya diam. Asal datang dia diam. Dia lebih patung dari patung, si Singamangaraja. Aku yakin anak-anak pun gak menginginkan kedatangannya. Kalau bapak yang disayangi itu, jauh-jauh dia, kapan bapak pulang? Pulanglah Pak. Itu bapak yang benar. Iya lana boru ya, iya boru asian, rope bapak, sabar ho. Datang pun bapak, sabar. Tapi kalau bapak yang gak disenangi, Pak, lama-lamakanlah di sana Pak. Udah bahagia kami di sini. Jadilah rumahmu sorga. Amin. Dan kau beruku hasian, dengar. Kalau kau menikah, ingat waktu pacaran, pacaranlah dengan damai sejahtera. Saya mau katakan, kalau pacaranmu aja sudah banyak stres, jangan teruskan. Jangan teruskan beruku hasian. Karena itu yang nanti ditunjukkannya di pernikahanmu. Stres yang berulang. Tapi Pak, kalau dia mau berubah waktu pacaran, lihatlah dulu perubahannya. Merubah karakter gak sekejap. Merubah karakter tidak sehari, tidak seminggu, tidak sebulan. Karena saya menjumpai ada orang pacaran, stres sekali aku dibuat pacar kini. Terus kutanya, kayak mana? Mau kau lanjutkan? No, mau. Kalau sekali oke. Tapi kalau tiap minggu kau stres, jangan teruskan. Saya mau katakan sama saudara, jadilah pembawa damai. Amin. Katakan saya pembawa damai. Kurang ikhlas, yang di belakang melotot aja. Coba sama-sama yang di belakang katakan sama-sama. Saya pembawa damai sama-sama semua. Dimanapun saya berada, saya pembawa damai. Kalau kau menjumpai keluarga iparmu gak cakapan, usahakan mereka cakapan. Saya begitu orangnya. Kalau aku tahu abangku dengan adikku gak cakapan, kakakku dengan ini gak cakapan, ku perjuangkan bagaimana mereka cakapan. Ibrani 12 ayat 14 apa katakan? Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti untuk damai, untuk bersatu ada usaha. Gak cukup hanya doa. Kalau ada di sini menantu gak cakapan dengan mertua, berusaha kau cakapi mertuamu itu. Tapi Pak Pendeta, mertuaku kulihat kayak mak lampir. Terserah, mau kayak mak lampir, mau apapun dia. Menurutmu. Saya mau katakan, berusaha. Katakan, saya mau berusaha hidup damai. Bahasa gale-galeham. Nama ledo kamu. Yang laparnya kalian kok bisa udah kayak gini kok saya berusaha hidup damai. Katakan 1, 2 ya. Yang di belakang belum kudengar suaramu. Tuhan Yesus sudah sampaikan ke hatiku. Banyak yang diam-diam belakang itu. Saya berusaha hidup damai. Bilang sebelahnya, berusaha kau, bilang. Jadi kalau udah kau lihat dengan mertuamu gak cakapan, jangan teruskan. Udah setan itu.
Setan yang menguasai kalian sehingga kalian gak cakapan. Masa menantu dengan mertua gak cakapan? Gak cocok, gak dekat, oke lah. Karena mungkin ada bahasa yang gak enak. Tapi itu pun rugi. Ingat Mazmur 133 ayat 1. Berusaha, ayat Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Menjelang tahun baru ini yang paling enak itu diam rukun. Yang paling tidak ku enakan dalam hidupku kalau aku berantem dengan si cantik manis ini. Bukan dari jembatan Ancol dia, bukan. Yang paling enak di hati saya rukun dengan dia, rukun dengan anak-anakku. Itu sorga bagiku. Dan saya berusaha hidup rukun. Bukan hanya berdoa. Kalau kulihat mereka ini kayak mana supaya rukun, ada usahaku lah. Mau cuci piring kah, beli makanan sarapan pagi kah. Aku olahraga, aku telepon. Mau makan apa ma? Lontong, telur bulat atau gepeng? Bulat. Pisah kuah. Oke, pisah kuah. Kan ada usahaku loh gitu. Masalah dia puas atau tidak, ya aku paling tidak berusahalah. Apalagi kalau kulihat mukanya agak jelek misalnya, cemberut. Kan taunya istri awak udah mau menelan orang, betul nggak? Nggak mungkin aku teruskan. Kayak mana aku berjuang, beli jus avocado. Jus avocado kah? Entah apalah, ada usahaku lah gitu. Kalau aku dengan laiku nggak enakan. Namanya berlai kan? Berlai juga bisa nggak enakan. Apalagi beredah. Oh jangan tanya. Makan rujak sepiring berdua, bukan jambu air, hidung edanya yang cucu dia. Karena dendamnya masih merana di dalam hatinya. Kenapa kau cucu hidung air? Kenapa kau cucu hidungku eda? Mirip jambu air eda, cucunya lagi. Masih dendam dia. Makanya, saya mau katakan sama saudara, dengar. Kan jujur aja lah ya, kadang-kadang berlai, beripar, beredar kan ada clash. Macam lah ceritanya itu. Yang belum menikahnya kalian, kok udah nggak usah, lihatlah mamamu lihat. Mama masing-masing lalu lihat. Ada itu nggak enakan dengan edanya. Ada perang terbuka, ada perang tertutup. Kalau terbuka itu, apa kau? Itu ada yang beredar begitu. Itu perang terbuka. Perang tertutup, diam-diam. Kalau di sini makan edanya, dia di sana. Kalau edanya lantai 1, dia lantai 7. Berusahalah hidup damai. Ayat 3, Mazmur 133 ayat 3. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan. Mau diberkati keuangan kami? Mau diberkati pelayanan gereja ini? Aku harus rukun damai. Kalau kami berantem terus, ini gak akan diberkati. Anak-anakku gak diberkati. Keuangan kami gak diberkati. Untuk hidup rukun damai ada usaha. Pesanku sama saudara, berusahalah. Berjuanglah untuk rukun damai. Karena ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah melepaskan pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni. Orang yang mengampuni akan damai hatinya. Saya pernah begitu. Gak enak dengan orang ini. Lama di hatiku kok gak enak dengan orang ini. Tapi ketika Roh Kudus mampukan aku mengampuni dia. Damai di hatiku. Beban mentalku, tekanan terangkat. Ketika saudara melepaskan pengampunan, damai di hatimu. Lepaskan pengampunan. Jangan benci, jangan dendam, jangan tinggal dengan pahit hati. Tapi lepaskan pengampunan sebagaimana Tuhan mengampuni aku. Katakan sama-sama, sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni aku, demikianlah aku mengampuni sesamaku. Nah berikutnya hidup dalam kasih. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hidup dalam kasih dikatakan 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Kalau saudara punya kasih, engkau sabar. Pesanku sama saudara, sabarlah engkau kepada orang yang menyakitimu. Sabar, jangan balas. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita pembalasan. Sabar, lepaskan pengampunan. Kalau enggak cocok, enggak usah dekat, enggak apa-apa. Enggak cocok, enggak usah dekat, itu enggak dosa. Tapi benci itu dosa. Dendam itu dosa. Lihat, iri hati itu dosa. Jangan. Tapi enggak cocok, aku enggak dekat, enggak apa-apa. Tuhan enggak suruh kau dekat dengan semua orang. Karena memang ada orang yang toksik yang ingin menjatuhkanmu. Ngapain dekat? Dia enggak suka dengan kemajuanmu. Ngapain dekat? Dekatlah dengan orang yang suka kemajuanmu. Dekatlah dengan orang yang merayakanmu. Dekatlah dengan orang yang mensupportmu. Dekatlah dengan orang yang berpikiran positif kepadamu. Jauhilah orang yang berpikiran negatif kepadamu. Life is too short. Hidup ini singkat. Ngapain kau habiskan waktumu sama orang yang gak suka samamu? Ya, demikian juga kau adik-adikku, buruku hasian, Bikion. Jangan kau mengejar cowok yang gak suka samamu. Kau buat serangan pajar, GoFood, hadiah Natal, pranatal, pasca Natal. Sampai di rumahnya banyak kali baju di kamarnya. Wah, karena kau kejar-kejar dia. Jangan. Jangan, buruku hasian. Nikahilah orang yang mengasihimu, yang sayang samamu. Walaupun kau lihat mukanya tidak jelas, gampang itu dibawa di Korea Selatan. Semua bisa digergaji di sana. Saya hanya mengatakan, Tuhan Yesus memberkatimu, tinggallah dalam kasih Tuhan. Sabar ya, kalau engkau disakiti pasanganmu, sabar. Anak Tuhan banyak mengalah. Jangan lagi ada yang ribut di rumah masing-masing. Jangan lagi ada suara-suara tinggi di rumahmu. Jangan lagi ada diam-diaman. Damai Allah memerintah di hati dan di keluargamu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.